Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai negosiasi dan komunikasi melalui laporan. Yang pertama, poin A, pengertian negosiasi. Negosiasi sendiri diartikan sebagai suatu proses interaksi antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Negosiasi juga digunakan untuk memperoleh keuntungan, meminimalisir resiko kerugian, serta memecahkan suatu problem atau masalah. Selanjutnya poin B, proses bernegosiasi. Dalam proses bernegosiasi, menurut Hartman terdapat 4 poin penting sebelum kita melaksanakan negosiasi. Yang pertama yaitu melakukan pencarian fakta. Yang kedua menaksir posisi lawan. Yang ketiga membuat perencanaan yang baik. Yang keempat mengatur tim negosiasi. Menurut Case terhadap negosiasi terdapat 3 tahap penting dalam bernegosiasi. Yang pertama yaitu tahap perencanaan atau planning fase. Dalam tahap ini dilakukan sebelum negosiasi berlangsung. Terdapat di dalamnya yaitu sasaran negosiasi, strategi negosiasi, dan proses negosiasi itu sendiri, mulai dari persiapan hingga pasca negosiasi. Tahapan yang kedua yaitu tahap implementasi atau implementation fase. Dalam hal ini, tindakan yang diperlukan agar sukses dalam mencapai proses negosiasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu tahap peninjauan atau reviewing fase. Di sini dilakukan setelah negosiasi berakhir. Gunanya apa? Untuk memeriksa apakah kita sudah mencapai tujuan negosiasi kita atau belum, untuk melakukan tindakan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu poin C, keterampilan bernegosiasi. Dalam keterampilan bernegosiasi perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, persiapan atau sebelum negosiasi. Yang kedua, memulai negosiasi, mulai dari memilih waktu, tempat, pengaturan tempat duduk, dan menciptakan suasana yang positif, serta hal lainnya. Yang ketiga yaitu strategi dan teknik, metode apa yang akan kita gunakan dalam negosiasi kita. Yang keempat, kompromi, baik itu dalam pertama melakukan perencanaan kerangka, menemukan perbedaan dua belah pihak, dan menemukan pernyataan yang tepat. Yang kelima, menghindari kesalahan taktis yang harus kita waspadai. Yang keenam, persiapan yang baik seperti yang di awal. Dan yang ketujuh, berlatih agar kita semakin lancar dalam melakukannya. Dan 8, menggambarkan posisi kita, tujuan kita dalam melakukan negosiasi itu harus jelas. Dan ke-9, membuat usulan atau proposal. Yang ke-10, melakukan penawaran. Dan yang ke-11, terjadilah persetujuan negosiasi itu. Poin selanjutnya yaitu D, tipe negosiator. Tipe negosiator sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, negosiator curang. Hal ini akan menghalalkan segala cara untuk mengalahkan lawannya. Yang kedua, negosiator profesional. Hal penting yang harus kita perhatikan adalah negosiator profesional akan mengetahui keseluruhan informasi mengenai lawan. Yang ketiga, negosiator bodoh yang cenderung menghendaki kekalahan dua belah pihak. Negosiator bodoh biasanya merasa takut, merasa tertekan, atau tidak mengetahui negosiasi yang dilakukan. Yang keempat, negosiator naif yang harus sangat kita waspadai, karena pada negosiator naif ini mereka cenderung memberikan apa saja yang diinginkan lawan, bahkan kemenangan akan diberikan kepada lawan, tapi dalam hal ini mereka mempunyai maksud dan tujuan lain. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi Mbak Sonia, yaitu tentang rapat bisnis. Yaitu rapat bisnis adalah pertemuan antara dua orang atau lebih dari suatu tempat di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Salah satu faktor membedakan rapat bisnis dengan non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Dalam rapat bisnis itu adalah tujuan atau orientasi tersebut adalah kegiatan bisnis. Sedangkan dalam rapat non-bisnis untuk orientasi atau tujuannya adalah penyelenggaraannya bukan orientasi bisnis. Untuk menurut Locker dalam bukunya Business Community Critical Skills menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan, antara lain berbagi informasi, perpajakan ide atau gagasan, evaluasi ide atau gagasan, pengambilan keputusan, dan membuat dokumen, serta yang terakhir yaitu memotivasi peserta. Dalam konteks bisnis, penyelenggaraan rapat bisnis tidak harus mencakup ke-6 tujuan tersebut.
Di samping itu, rapat bisnis juga dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah dokumen penting bagi perusahaan yang sangat bermanfaat, menghasilkan sebuah dokumen penting bagi perusahaan yang sangat bermanfaat bagi penyusunan strategi perusahaan ke depan. Selanjutnya yaitu rapat dan peserta tersebut dihadiri oleh semua karyawan departemen pemasaran. Menurut buku Joko Purwanto menjelaskan mengenai pengelompokan jenis-jenis rapat menurut Oliver Strat dalam Conduction Effective Meeting, yaitu 1. Pengarahan. Maksudnya yaitu pengarahan pimpinan untuk mengingatkan kembali para karyawan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam menjaga dan mengembangkan perusahaan ke depan. Yang kedua yaitu rapat konsultasi, dimaksudkan untuk membantu peserta rapat dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi pada suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu rapat komite, yaitu merupakan suatu bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang atau pekerjaan yang berbeda-beda untuk memutuskan suatu masalah berdasarkan suara terbanyak atau voting. Selanjutnya yaitu rapat dewan, yaitu pertemuan terdiri atas sekelompok orang dengan latar belakang minat yang berbeda-beda memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsensus bersama di antara mereka. Yang kelima yaitu negosiasi. Dalam dunia bisnis, negosiasi ialah monopoli perusahaan yang berskala kecil. Proses negosiasi terjadi penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar atau bertransaksi. Selanjutnya yaitu rapat informasi, merupakan suatu pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para rapat bisnis. Selanjutnya yaitu rapat motivasional, yaitu merupakan suatu pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat untuk memotivasi para peserta dalam rapat untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu rapat partisipatif, merupakan suatu pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak. Untuk selanjutnya ialah tentang perencanaan rapat bisnis. Pencapaian tujuan rapat bisnis yang efektif itu sangat ditentukan oleh sejauh mana persiapan rapat bisnis itu dilakukan. Beberapa ciri tentang agenda rapat bisnis yaitu yang pertama, cantumkan tanggal, tempat, waktu mulai, dan waktu selesai. Yang kedua, cantumkan rumusan tujuan atau maksud dari rapat bisnis tersebut. Yang ketiga, cantumkan siapa saja yang hadir. Yang keempat, daftar topik yang akan dibahas. Yang kelima, alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. Yang keenam, bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat itu dimulai. Yang ketujuh, bahan-bahan rapat dibagikan selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat bisnis itu dimulai. Selanjutnya, terdapat hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik sebagai panitia penyelenggara, yaitu yang pertama, undangan. Yang kedua, waktu dan tempat. Yang ketiga, berapa lama rapat bisnis itu akan berlangsung. Yang keempat, pembawa acara. Yang kelima, ketua panitia penyelenggara. Keenam, jumlah peserta. 7, peserta yang diundang. Kedelapan, orang yang membuka dan menutup rapat itu. Kesembilan, narasumber. Kesepuluh, alokasi waktu untuk narasumber. 11, waktu istirahat seperti waktu sholat, makan. Yang ke-12, presensi. 13, akomodasi. 14, sound system. 15, komputer portable, LCD, proyektor, dan flip card. 16, fasilitas lainnya seperti toilet dan musola. Yang terakhir ialah tentang pelaksanaan rapat bisnis. Bagaimana rapat bisnis itu agar berjalan lancar dan efektif? Itu terdapat efektivitas, yang mana efektivitas itu terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama, kesiapan panitia penyelenggara dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Yang kedua, kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga,
kehadiran serta keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan rapat bisnis tersebut. Dan juga ada pengaturan tempat duduk, yang mana dalam rapat itu ada pengaturan tempat duduk, yaitu yang pertama, gaya persegi 4, yang kedua, bentuk huruf U, yang ketiga, gaya ruang kelas, yang keempat, gaya melingkar. Selain itu, susunan atau layout tempat duduk juga disusun dalam berbagai gaya, yaitu yang pertama gaya chevron, gaya modifikasi, yang ketiga gaya setengah melingkar, yang terakhir adalah gaya melingkar. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 9. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.